Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, pada pertemuan kali ini atau video kali ini, saya akan membahas mengenai sistem informasi dalam bisnis global saat ini. Sebelum membahas mengenai materi tersebut, saya akan mendeskripsikan manajemen dari suatu sistem informasi. Nah, studi tentang sistem informasi manajemen melibatkan melihat semua sistem yang digunakan dalam bisnis. Nah, hal yang perlu diketahui untuk dari sistem informasi ada tiga. Yang pertama adalah manajemen atau pengelolaan, di mana nanti manajemen ya di sini kalau suatu sistem ini sudah jadi, berarti bagaimana caranya kita akan menerapkan sistem tersebut dan juga bagaimana kita akan melatih karyawannya. Kemudian yang kedua yang harus dipelajari dari suatu sistem informasi adalah organisasi. Jadi dalam suatu organisasi kita tidak mungkin atau bisa juga memungkinkan kalau misalkan perusahaannya besar, berarti mereka memiliki divisi IT tersendiri sehingga tidak memerlukan vendor untuk membuat sistem informasi. Akan tetapi beberapa perusahaan dia lebih cenderung mencari vendor yang potensial untuk membuat sistem informasi tersebut. Nah, di sini berarti kita harus bisa mengidentifikasikan vendor yang potensial. Dengan adanya vendor yang bagus, maka sistem informasi yang akan dibuat pun juga memiliki hasil yang bagus. Sehingga nanti ke manajemen dan ke perusahaannya hasil dari sistem informasi juga bagus. Kemudian koordinasi tim. Jadi di sini nanti perlu adanya koordinasi baik dari tim kita sendiri, jadi perusahaan kita sendiri, ataupun dari pihak vendor. Di tim kita sendiri itu bagaimana persiapannya dari tim kita? Apakah sudah ada langkah-langkah sehingga si vendor bisa mengerjakan atau membuat sistem informasi tersebut? Begitu pula untuk yang si vendor, nanti dia memerlukan koordinasi baik dalam timnya sendiri maupun bagaimana caranya kita menyampaikan dari perusahaan kita kebutuhannya apa saja ke pihak vendor. Kemudian pastikan ada pelatihan dalam sistem informasi tersebut. Jadi nanti untuk cara pengaplikasiannya seperti apa. Bidang ketiga yang harus kita persiapkan yaitu teknologi. Jadi di sini untuk teknologi pastikan juga kalau bisa kembangkan basis data historis. Jadi di sini data-data yang digunakan itu harus sesuai dengan waktunya. Misalkan kita simpan hari ini, besok, dan seterusnya sehingga ada raw data historisnya. Kemudian kalau misalkan ada suatu sistem mengenai pelacakan tanggal, siapa yang open, siapa yang berbisnis, seperti itu. Jadi ada juga mengenai data historis siapa saja yang login pada sistem informasi tersebut. Kemudian kalau bisa setelah data historis itu ada, gunakan minimal salah satu alat statistik yang bisa digunakan untuk sistem pendukung keputusan. Kemudian sistem pelacakan waktunya nyata. Jadi di sini ketika kita menginputkan atau menggunakan sistem informasi berarti nanti penyimpanan datanya itu langsung tersimpan. Jadi tidak ada delay antara menyimpan pertama kali, menginputkannya dan outputannya. Setelah ketiga bidang ini jadi satu, bisa masuk ke dalam sistem informasi. Nah, sistem informasi itu sebenarnya dia adalah sistem pelacakan. Karena apa? Karena dari suatu sistem informasi kita bisa melacak apa saja. Misalkan dalam sistem informasi manajemen rumah sakit ya, itu bisa melacak bahwa ada berapa pasienkah yang terkena COVID saat ini, kemudian ada pasien berapa, ada di ruang berapa, seperti itu. Kemudian dari sini juga bisa melacak dari data historisnya, misalkan, oh ternyata setiap hari pasien COVID yang terdapat pada rumah sakit tersebut semakin bertambah, seperti itu.
Dari suatu sistem informasi, sebenarnya sistem informasi itu dibuat untuk menyelesaikan atau membuat solusi suatu bisnis. Yang pertama adalah pelacakan kinerja waktu nyata. Jadi di sini selain untuk data historis, kalau misalkan sistem informasi manajemen rumah sakit berarti kan untuk yang rumah sakitnya. Tapi di situ kan ada juga adminnya yang login, berarti dia sudah masuk dari jam berapa sampai dengan jam berapa itu juga bisa. Nah, dari situlah kita juga bisa melihat kinerja dari karyawan kita. Jadi selain untuk orang lain, dari pihak organisasinya pun juga ada. Kemudian peningkatan akses ke kinerja pemain. Jadi di sini kinerjanya adalah yang admin itu tadi, kalau yang ini pelacakan saja, kalau yang ini peningkatan aksesnya. Apakah dengan sistem, kalau peningkatan akses itu adalah apakah dengan adanya sistem informasi ini dapat meningkatkan kinerja dari admin ataupun mungkin pegawai ataupun mungkin nanti adalah perawat yang ada di rumah sakit tersebut, ya. Jadi di sini mungkin bisa saja dilihat dari waktu, mungkin saja bisa dilihat dari berapa banyak pasien yang bisa ditangani dalam satu waktu, ya. Kemudian selain itu bisa juga menumbuhkan keterlibatan penggemar. Jadi penggemar di sini adalah satisfaction-nya, ya. Jadi mungkin saja dalam sistem informasi manajemen rumah sakit bisa saja kita menggunakan sistem antriannya untuk online seperti itu, atau mungkin daftar resep obatnya digunakan secara online, dan bagaimana nanti si pasien-pasien tersebut apakah sangat senang menggunakan sistem informasi tersebut. Nah, dari sini kita juga pasti muncullah suatu tantangan bisnis dengan berjalannya waktu, ya. Nah, untuk berjalannya waktu sekarang dengan sudah ada sistem informasi, lebih banyak mereka melihat atau meningkatkan ke keterlibatan penggemar. Jadi di sini adalah contohnya kalau misalkan kita ke Indomaret atau Alfamaret, setelah pesanan kita semua dimasukkan, diinput, dan apakah sudah selesai itu kan pasti ada pilihan 3 gambar kan untuk satisfied-nya, setia atau bagaimana. Apakah sangat puas, puas, dan tidak puas. Seperti itu. Kemudian bersaing dengan bidang yang lainnya. Bagaimana dengan yang lain? Misalkan persaingannya kita bagaimana dengan sesama perusahaan, tapi perusahaan kompetitor. Kemudian memberikan statistik waktu nyata. Jadi di sini beberapa sistem informasi itu dibuat memang untuk real time, ya. Harus terupdate saat itu juga. Kemudian yang tantangan berikutnya adalah sekarang semua ke akses ponsel pintar. Jadi di sini untuk akses ponsel pintar itu suatu sistem informasi memang sekarang lebih banyak based on komputer, ya. Jadi nanti based on komputer bisa dibukanya lewat komputer, sedangkan nanti tampilannya pada ponsel harus menggunakan Chrome terlebih dahulu. Nah, seperti itu akan membuat tampilannya cukup tidak karu-karuan, sehingga sekarang dari sistem informasi yang ada dari PC itu dipindah semua, bukan dipindah ya, jadi dapat diakses pula untuk ponsel. Contohnya dari SIM, sistem informasi SIAM, ya, sistem akademik mahasiswa. Itu juga seperti itu, awalnya yang dari PC sekarang bisa diakses menggunakan handphone. Nah, dari beberapa tantangan bisnis ini pastilah nanti perlu penerapan sistem yang lebih barunya seperti apa. Jadi misalkan tantangan bisnis baru saat ini, misalkan sekarang kan sedang corona, berarti bagaimana semuanya dari bisnis itu menjadi online, sehingga dia bagaimana menerapkan sistem online tersebut dan kita memperbarui ke sistem informasinya. Selain itu juga kita harus melihat sebelum membuat sistem informasi manajemennya, kita juga harus melihat apakah dari organisasi maupun teknologi kita sudah
mumpuni atau tidak, seperti itu. Untuk pembelajaran kali ini, saya mengharapkan kalian bisa menjelaskan bagaimana sistem informasi mengubah bisnis dan mengapa sistem informasi begitu penting untuk menjalankan dan mengelola bisnis saat ini. Yang kedua, apa itu sistem informasi, kemudian bagaimana cara kerjanya, apa saja komponen manajemen, organisasi, dan teknologinya, kemudian mengapa aset pelengkap penting untuk memastikan bahwa sistem informasi memberikan nilai asli bagi organisasi. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah disiplin akademik. Apa yang digunakan ya, disiplin akademik apa yang digunakan untuk mempelajari sistem informasi dan bagaimana masing-masing kontribusinya pada pemahaman sistem informasi. Kita sebenarnya untuk video ini itu dibagi menjadi 2 part ya. Part pertama peranan sistem informasi dalam bisnis saat ini, dan part keduanya lah apa itu sistem informasi dan mempelajari sistem informasinya. Kita masuk ke part yang pertama, yaitu peran sistem informasi dalam bisnis saat ini. Nah, di sini kita tahu bahwa sistem dan teknologi informasi sedang mengubah lingkungan bisnis global. Sebenarnya globalisasi itu apa sih? Apa yang bisa kalian tahu mengenai globalisasi? Nah, ada beberapa yang mengutarakan bahwa globalisasi adalah pengurangan keuntungan ekonomi dan budaya negara maju. Jadi di sini nanti tujuannya bukan lagi untuk keuntungan ekonomi saja, tetapi juga untuk sosialnya ya, terutama pada budaya negara maju. Kemudian ada juga yang menjawab peningkatan jumlah perusahaan yang beroperasi di banyak negara di seluruh dunia. Jadi di sini globalisasi bisa digunakan untuk beberapa negara yang ada di seluruh dunia. Jadi salah satu yang harus kita bisa globalisasi, contohnya bahasa ya. Bahasanya adalah bahasa Inggris, seperti itu. Kemudian ada juga yang menjawab bahwa globalisasi adalah peningkatan ketergantungan pada impor dan ekspor barang. Jadi karena memang globalisasi tadi peningkatan jumlah perusahaan yang beroperasi di banyak negara atau bisa diakses oleh seluruh negara, maka biasanya selain diakses itu lebih banyak ke sebuah transaksi. Oleh karena itu, mereka karena transaksi lebih banyak ke barang, ada barang dan jasa, ya. Kalau barang itu menyangkut pada impor dan ekspor. Jangan jasa, nanti kalau jasa agak sulit ya. Jadi kalau jasa adalah lebih ke apa itu namanya? Ke pekerja TKI seperti itu. Beberapa hal yang bisa mengubah sistem informasi dari suatu bisnis, itu yang pertama adalah platform digital seluler yang sedang berkembang. Jadi di sini sekarang orang-orang itu lebih menggunakan handphone pada internet, yaitu hampir setengah jam ya. Kemudian sosial media masih 17 menit, kemudian musik 13, gamesnya 14, kemudian menggunakan ponsel sebagai calling, itu 12 menit, emailnya 11 menit, dan seterusnya. Nah, ini juga bisa berganti dengan yang lainnya, terutama sekarang musim pandemi COVID, sehingga mungkin lebih banyak menggunakannya untuk keperluan kerja, karena kita sedang WFH. Kemudian menumbuhkan penggunaan bisnis data besar. Jadi di sini untuk data, karena penyimpanan data historis yang terus-menerus, secara otomatis dia akan membuat data itu semakin besar. Selain itu juga nanti ada beberapa yang memang size-nya lebih besar seperti penggunaan Facebook, sosial media. Dalam 1 menit atau 17 menit ini saja ada berapa yang sudah posting status. Baik itu statusnya berupa teks maupun gambar. Berarti itu sudah cukup berapa besar ya gambarnya. Satu orang bisa posting 7 atau lebih. Seperti itu dikalikan dengan banyaknya orang dalam dunia. Kemudian pertumbuhan dalam komputasi awan. Selain big data atau data besar, itu cloud computing juga lagi tren. Karena cloud computing
dengan adanya bantuan cloud, maka kita bisa mempermudah atau tidak menggunakan PC yang canggih karena sudah ada cloud yang cukup canggih. Seperti itu. Nah, untuk di sini, untuk slide ini, itu menunjukkan bahwa untuk penanaman modal, teknologi informasi cukup tinggi, di mana dari total investment, jadi total investmentnya kita lihat, dia cukup stabil, tapi terdapat kenaikan yang lumayan. Nah, dari sini kita bandingkan dengan total investment atau penanaman modal pada teknologi informasi, di mana ini semakin naik dan semakin naik. Sebenarnya untuk teknologi informasi apa saja sih yang bisa kita yang perlu modal dalam suatu perusahaan itu meliputi perangkat keras, kemudian perangkat lunak dan komunikasi peralatan. Nah, di sini kita bisa lihat dari 14% menjadi 33% dalam 1999 sampai 2013. Sebenarnya mengapa sih perusahaan itu meningkatkan investasi teknologi informasi lebih cepat daripada mesin atau bangunan dari suatu gedung? Ya, jawabannya adalah substitusi modal. Harga modal TI telah turun secara eksponensial. Jadi beberapa perangkat keras, perangkat lunak, dan komunikasi itu lebih murah harganya. Sedangkan harga mesin dan bangunan tumbuh sedikit di atas tingkat inflasi. Jadi dengan adanya sini nanti harga dari yang dihasilkan dari perangkat keras, perangkat lunak maupun komunikasi peralatan komunikasi itu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan mesin ataupun gedung itu sendiri. Nah, hal tersebut disebut juga sebagai pengembalian investasi lebih besar ya. Jadi returnnya nanti itu seperti apa atau berapa besar. Lebih besar untuk yang teknologi informasi. Karena misalkan walaupun kita mencetaknya ada berapa, kalau misalkan pemasarannya kurang oke, berarti nanti hasil dari laba yang diperoleh juga kecil. Perubahan dalam teknologi dan sistem informasi itu pasti juga dilihat dari perilaku konsumen dan juga perdagangan. Nah, oleh karena itu semua hal tersebut mendorong pertumbuhan tahunan informasi digital hingga lebih dari 5 exabyte setiap harinya. Jadi, karena dia lebih dari 5 exabyte, berarti kira-kira setara dengan semua perpustakaan yang ada di dunia ini ya, itu besar sekali. Bayangkan ada berapa perpustakaan yang ada di dunia ini dan size-nya sudah lebih dari 5 exabyte. Sebuah studi baru-baru ini menyimpulkan bahwa nilai informasi yang mengalir antar negara telah tumbuh 45 kali lipat sejak 2005 dan nilai informasi ini sekarang melebihi nilai barang dan keuangan yang dipertukarkan. Jadi memang di dunia IT atau TI itu lebih banyak sekali ya. Nah, keadaan apa sih yang baru dalam sistem informasi manajemen? Yang pertama adalah inovasi TI atau teknologi informasi. Arus inovasi teknologi informasi yang berkelanjutan mengubah dunia bisnis tradisional. Jadi sekarang kalau misalkan kalian mau beli-beli ya, mau beli apapun, tinggal buka aja aplikasi misalkan Tokopedia, kemudian Shopee, atau aplikasi lainnya. Nah, ini juga memiliki contoh yang lain yang tradisional sekali zaman dahulu itu ada yang namanya menyimpan data itu di disket. Kemudian berubah menggunakan CD atau DVD, kemudian flash disk, mau sekarang kita bisa menggunakan cloud untuk menyimpan data kita. Nah, selain itu ada juga model bisnis baru. Contohnya, penjualan film atau video menggunakan CD atau DVD menjadi aplikasi seperti
Netflix, Apple iTunes, Amazon, dan seterusnya. Jadi di sini memang beda banget. Kalau misalkan dulu kalau menjual film atau video, berarti kita pergi ke tokonya, kemudian dan kita di sana milih-milih, membaca summary-nya dan sebagainya. Kita harus jalan dulu ke sana. Itu juga memerlukan effort, belum lagi nanti kalau hujan. Sekarang kalau mau lihat tinggal tekan saja, tidak perlu kemana-mana ya. Lanjut, selain inovasi TI dan juga model bisnis baru, ada juga yang dia memperluas e-commerce. E-commerce mengubah cara perusahaan merancang, memproduksi, dan mengirimkan produk dan layanan mereka. E-commerce telah menemukan kembali dirinya, ya, menggunakan pemasaran tradisional dan industri periklanan dan menempatkan media utama dan perusahaan konten dalam bahaya. Contohnya Facebook. Jadi Facebook, Instagram, WhatsApp, dia sekarang udah memiliki type untuk perdagangan. Jadi kalau misalkan di WhatsApp itu ada WhatsApp for Business ya. Kemudian Facebook kalau kita mau jualan juga ada sendiri, jadi fiturnya tersendiri. Bedanya kalau saya mau menjelaskan itu adalah kalau WhatsApp pribadi kita tidak bisa menulis info ataupun kita tidak bisa memasang dokumen atau gambar produk yang akan kita pasarkan. Sedangkan untuk WhatsApp bisnis itu ada bisa saja nanti di informasinya itu ada misalkan jam buka, kemudian dokumen atau produknya yang dijual apa saja beserta dengan harganya. Kemudian perubahan manajemen. Manajemen perusahaan bisnis telah berubah dengan ponsel cerdas seluler baru. Jadi di sini semuanya menggunakan smartphone ya. Kemudian jaringan WiFi nirkabel berkecepatan tinggi. Jadi butuh juga WiFi-nya tinggi. Terutama sekarang musim pandemi ya, memang butuh WiFi tinggi atau mungkin koneksi datanya kita yang perlu cukup banyak. Dan juga tablet. Jadi bisa menggunakan smartphone ataupun tablet, kemudian penjualan jarak jauh di jalan, dan hanya berjarak beberapa detik dari pertanyaan dan pengawasan manajer mereka. Jadi di sini penjualan jarak jauh itu tidak harus kita jalan satu persatu atau kita tidak perlu survei lapangan ya. Kita hanya tinggal mengeceknya atau mengawasi menggunakan smartphone tersebut. Jadi di sini adalah di perubahan manajemen. Sekarang pun kalau misalkan kita si pihak manajer mau mengawasi bawahan, tinggal mengecek apakah daily task yang mereka kerjakan itu sudah terselesaikan atau tidak, seperti itu. Kemudian peluang globalisasi. Ada beberapa peluang yang bisa kita gunakan dalam pengaplikasian sistem informasi. Yang pertama adalah internet telah secara drastis mengurangi biaya pengoperasian dalam skala global. Jadi di sini ada beberapa hal, misalkan kita tidak perlu keluar, berarti tidak ada biaya transportasi, seperti itu. Kemudian peningkatan perdagangan luar negeri. Ya, di sini perdagangan luar negeri, kalau misalkan kita lebih sering menjual ke luar negeri, berarti mereka lebih membutuhkan nilai nilai rupiahnya kita, sehingga nanti nilai rupiahnya kita lebih tinggi daripada nilai mata uang mereka. Selain itu juga ada outsourcing ya, outsourcing itu juga mungkin mempercepat pengembangan sistem baru di seluruh dunia. Karena sistem baru dapat dikembangkan dan dipertahankan di negara-negara yang berupah rendah. Jadi outsourcing itu tujuannya adalah mereka mendapatkan karyawan yang memiliki tax yang cukup banyak dengan harga yang rendah, tetapi mereka memiliki kualitas yang cukup tinggi. Jadi itu akan memaksa mereka karena mereka bukan tetap ya, jadi takut untuk dipecat sehingga kerja mereka harus cukup bagus sehingga dipertahankan di dalam perusahaan tersebut. Selain itu juga ada menyajikan tantangan dan peluang. Di sini kalau misalkan kalian masih mahasiswa, pasti ya, itu harus mengembangkan keterampilan tingkat tinggi melalui pendidikan dan pengalaman kerja yang tidak dapat dialihdayakan. Jadi di sini yang namanya pendidikan sama pengalaman kerja yang telah kalian dapatkan itu
tidak bisa transfer ke orang lain. Jadi misalkan kalian sudah mengambil mata kuliah apa saja dan itu berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Si A dan si B ini mengambil mata kuliah yang berbeda. Secara otomatis nanti kemampuan si A dan si B ini cukup berbeda. Di sini bagaimana cara berpikir mereka tergantung dengan mata kuliah yang dipilih. Selain itu, pengalaman kerja juga pasti, karena pengalaman kerja semuanya masuk ke diri kita. Tidak mungkin masuk ke orang lain, karena yang melakukan pekerjaan tersebut adalah kita sendiri. Jadi itulah yang harus kalian lakukan sebagai mahasiswa. Sedangkan kalau misalkan kalian juga menyambi sebagai pebisnis, itu menghindari pasar untuk barang dan jasa yang dapat diproduksi di luar negeri. Yang pastinya dengan harga yang jauh lebih murah. Itu kita akan mendapatkan peluang yang sama besarnya. Jadi kalau bisa memang semua pebisnis kalian memiliki produk yang cukup unik ya. Cukup unik itu tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Di perusahaan digital penuh ya yang gede atau besar, itu yang sedang berkembang adalah yang pertama, hubungan bisnis yang signifikan diaktifkan dan dimediasi secara digital. Jadi bagaimana bisnis itu dilakukan dan juga bagaimana kita memediasinya melalui digital. Kemudian yang kedua adalah proses bisnis inti dicapai melalui jaringan digital ya. Pastinya tujuan dari bisnis atau perusahaan tersebut itu apa ya. Nanti disitulah harus kita bisa membuat dari proses bisnis tradisional bisa menggunakan jaringan atau digital. Kemudian yang ketiga, aset perusahaan utama dikelola secara digital. Jadi bukan hanya hubungan kita dengan luar saja, melainkan aset atau mungkin aset itu seperti karyawan, kemudian barang yang ada di perusahaan itu juga termasuk aset, gedung itu juga aset, itu harus juga dikelola secara digital. Maksudnya digital adalah dengan adanya rekaman data history, kita bisa tahu kapan suatu barang itu harus waktunya diganti atau tidak. Seperti itu. Kemudian perusahaan digital juga menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam organisasi dan manajemen ya. Terutama dia lebih baik daripada perusahaan tradisional pada sektor pergeseran waktu dan pergeseran ruang. Di mana perusahaan digital itu mampu dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, kapan saja itu termasuk waktu ya dan di mana saja adalah ruangnya. Selain itu juga perusahaan digital bisa berlangsung di lokasi terpencil ya, geseran ruangnya untuk yang terpencil ataupun pada zona waktu yang berbeda itu untuk waktunya. Jadi memang kalau digital mau buka saat ini atau mau buka kapan itu nanti disesuaikan dengan zona waktu yang ada dan bisa dilakukan kapan saja. Yang penting di sini adalah keterangan atau mungkin ketentuan dalam proses bisnis yang dia lakukan. Kemudian dari situ bisa saja tumbuh saling ketergantungan antara mampu menggunakan teknologi informasi dan juga kemampuan untuk menerapkan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi jangan melupakan bagaimana kemampuan kita harus bisa mengoptimasikan kemampuan teknologi informasi dan juga atau untuk ya menerapkan strategi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Saling ketergantungan antara organisasi dan teknologi informasi dapat digambarkan seperti ini, di mana kita tahu bahwa untuk mencapai tujuan bisnisnya, suatu perusahaan membutuhkan investasi yang signifikan pada bidang IT. Oleh karena itu, software akan masuk ke bisnis strategic objektif atau bisnis prosesnya ya. Ini dari perusahaannya. Nah, untuk platform TI yang signifikan itu dapat juga menyebabkan perubahan dalam tujuan dan strategi bisnis. Oleh karena itu, dari bisnis strategi ataupun tujuan dari
perusahaan tersebut dipanah ke software sehingga antara perusahaan maupun teknologi informasi itu ada timbal baliknya atau dua arah panahnya, ya. Di sini bisa mengartikan bahwa bisnis mengandalkan sistem informasi untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka. Bisnis tanpa sistem informasi yang memadai pasti akan gagal. Tetapi sistem informasi juga merupakan produk dari bisnis yang menggunakannya. Bisnis membentuk sistem informasi mereka dan sistem informasi membentuk bisnis. Nah, di dalam sistem kontemporer ada saling ketergantungan yang tumbuh antara sistem informasi perusahaan dan kemampuan bisnisnya. Ya, perubahan strategi, aturan, dan proses bisnis itu juga saling membutuhkan untuk perusahaan pada perangkat keras, perangkat lunak, basis data, dan juga telekomunikasi. Itu untuk yang di sebelah sininya. Nah, seringkali apa yang ingin dilakukan organisasi bergantung pada apa yang diizinkan oleh sistemnya. Tapi lebih baik dua-duanya cukup baik untuk mengkoordinasinya sehingga nanti informasi yang dihasilkan atau mungkin tujuan perusahaan yang diinginkan bisa tercapai. Jangan lupa bahwa sistem informasi ini juga nanti dapat juga menyebabkan perubahan dalam tujuan atau strategi bisnis. Di situ menunjukkan bahwa nanti misalkan profil customer-nya bisa berubah. Jadi karena memang yang menggunakan TI itu adalah yang golongan muda, sedangkan yang masih sesepuh itu masih belum bisa menggunakan sistem informasi, berarti suatu perusahaan ini bagaimana caranya merubah atau merubah strateginya bahwa sasaran dari customer-nya adalah orang yang muda, seperti itu. Perusahaan berinvestasi besar-besaran dalam sistem informasi untuk mencapai 6 tujuan bisnis strategi. Yang pertama adalah keunggulan operasional, yang kedua adalah produk, layanan, dan model bisnis baru, yang ketiga adalah keintiman pelanggan dan pemasok, keempat adalah pengambilan keputusan yang lebih baik, kelima adalah keunggulan kompetitif, dan yang keenam adalah bertahan hidup. Saya akan jelaskan satu persatu dari 6 tujuan bisnis strategis. Yang pertama adalah keunggulan operasional, di mana di sini tujuannya adalah peningkatan efisiensi untuk mencapai profitabilitas yang lebih tinggi. Sistem informasi atau teknologinya merupakan alat penting dalam mencapai efisiensi dan produktivitas yang lebih besar. Kemudian sistem tautan retail Walmart ini contohnya menghubungkan pemasok ke toko untuk sistem pengisian ulang yang superior. Jadi di sini kalau contohnya dalam kita itu adalah di mana kayak Tokopedia itu dia langsung menghubungkan antara penjual dan pembeli, tapi belum ke pemasok ya. Dan yang kedua adalah produk layanan dan model bisnis baru. Ya, model bisnis itu adalah menjelaskan bagaimana perusahaan memproduksi, mengirimkan, dan menjual produk atau jasa untuk menciptakan kekayaannya. Sistem dan teknologi informasi merupakan alat pendukung utama dalam produk layanan, dan juga model bisnis baru. Contohnya iPad, Apple, OS Android Google, dan juga Netflix. Jadi di sini dia adalah menjelaskan bagaimana perusahaan itu memproduksi, mengirimkan, ada deskripsinya ya. Kemudian model bisnisnya sehingga dia baru. Awalnya tradisional, sekarang menjadi digital. Yang ketiga adalah keintiman pelanggan dan juga pemasok, di mana melayani pelanggan dengan baik menyebabkan pelanggan akan kembali atau dia membeli lagi produk kita. Ya, sehingga meningkatkan pendapatan dan keuntungan kita. Contohnya hotel kelas atas yang menggunakan komputer untuk melacak preferensi pelanggan dan digunakan untuk memantau dan menyesuaikan lingkungannya. Misalkan pelanggannya adalah cukup sepuh atau cukup tua, berarti nanti kita bisa menyesuaikan lantai yang mereka tinggali, yaitu di lantai awal atau di lantai bawah, seperti itu. Atau mungkin nanti pelanggannya adalah ini pengantin baru, dia mau melakukan honeymoon ya.
Berarti diusahakan kamar yang digunakan adalah yang lantai tinggi dengan view yang sangat bagus. Kemudian keintiman dengan pemasok memungkinkan mereka memberikan masukan penting yang dimana dia akan menurunkan biaya. Contohnya, sistem informasi GC Penny yang menghubungkan catatan penjualan dengan produsen kontak. Jadi di sini mungkin juga ada optimasinya ya, di mana atau mungkin kita meminta masukan dari pemasok atau customer kita sebaiknya seperti apa sehingga nanti menurunkan biaya. Yang keempat adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi di sini pengambilan keputusan yang lebih baik itu kalau misalkan tanpa informasi yang akurat berarti manajer harus menggunakan perakiraan atau tebakan terbaik dan juga faktor keberuntungan. Ini sangat penting sekali ya. Karena kalau kita memang tidak pintar kita harus betul ya atau harus beruntung seperti itu. Nah, hasilnya itu nanti yang diharapkan adalah produksi berlebih dan produksi yang kurang. Jadi di sini nanti sebenarnya mau lebih atau mau kurang. Kemudian salah alokasi sumber daya. Hati-hati ya. Nanti ini adalah akibat apa yang dihasilkan dari pengambilan keputusan tersebut ya, bisa saja produksinya yang berlebih atau berkurang, kemudian dia salah alokasi sumber daya dan juga waktu respon yang buruk ya. Kemudian hasil yang buruk itu dapat meningkatkan biaya dan kehilangan pelanggan. Jadi ini yang perlu pertimbangannya. Kemudian pasti kalau misalkan keputusan kita buruk itu akan meningkatkan biaya dan kehilangan pelanggan. Contohnya dashboard digital berbasis web Verizon untuk memberikan data waktu nyata kepada manajer tentang keluhan pelanggan. Selain keluhan pelanggan, ada juga kinerja jaringan, kemudian pemadaman saluran, dan sebagainya. Karena mungkin Verizon ini adalah mengenai jaringan, ya. Oleh karena itu, perlunya keluhan pelanggan, kinerja jaringan, kemudian pemadaman itu didata secara nyata. Tapi juga nanti di sini kan karena kita membacanya satu persatu, karena dia secara nyata, tidak ada rangkuman dalam beberapa waktu terakhir, atau mungkin kita juga tidak mengetahui kondisi yang ada di sana, mereka sedang bencana atau apa, itu nanti bisa jadi keputusan dari manajer tersebut buruk. Jadi perlu juga keluhan pelanggan itu kenapa, sebabnya ada apa, itu perlu ditelusuri terlebih dahulu. Kemudian yang kelima adalah keunggulan kompetitif, di mana di keunggulan kompetitif itu memberikan kinerja yang lebih baik. Nah, untuk memberikan kinerja yang lebih baik, 4 tujuan bisnis yang sebelumnya itu juga merupakan pencerminan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Jadi, untuk memberikan kinerja yang lebih baik, 4 yang sebelumnya itu harus terpenuhi. Kemudian pengisian lebih sedikit untuk produk unggul, menanggapi pelanggan ya, pastinya kalau ada yang keluh harus ditanggapi, tidak boleh kita hanya diam saja, dan juga pemasok secara real time. Jadi misalkan ada apa kita langsung kasih solusinya. Contohnya Apple, Walmart, dan UPS. Yang keenam adalah bertahan hidup. Ya, di bertahan hidup, teknologi informasi itu saat ini adalah suatu kebutuhan bisnis. Dan di situ nanti di bertahan hidup, dia akan besar ke tingkat atau perubahan tingkat industri. Jadi dia kalau misalkan kita bisa bertahan dari perubahan yang ada, itu kita insya Allah bisa meningkatkan tingkat dari perusahaan. Contohnya pengenalan ATM Citibank ya. Kemudian peraturan pemerintahan itu juga membutuhkan pencatatan. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang atau ada beberapa peraturan pemerintah yang diharuskan dilakukan atau diaplikasikan pada beberapa bidang. Contohnya adalah Undang-Undang Pengendalian Zat Beracun. Jadi di sini ada suatu perusahaan yang di mana
mereka harus menyimpan data histori limbah ya, kandungan zat limbah yang ada pada 5 tahun terakhir. Seperti itu. Nah, sekarang juga ada perkembangan dari Dinas Kesehatan di Indonesia, di mana semua rumah sakit diusahakan, tipenya saya lupa tipe apa saja yang diharuskan ada sistem informasi. Dan sistem informasi tersebut, sistem informasi manajemennya, itu harus melingkupi apa saja, ada minimalnya. Jadi ada persyaratannya. Kalau misalkan perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan, berarti mereka terpaksa harus ditutup. Sekian dulu untuk yang pertama, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.